Perkenalkan, saya Amarda Samanda Maulana. Di sini saya sebagai pembicara pertama dari tim oposisi menyatakan bahwa kami tidak setuju terhadap pernyataan yang menyampaikan bahwa pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan praktik sosial lebih baik dibandingkan hanya berfokus pada kemampuan kognitif akademik, yang dimana di sini pengembangan keterampilan dan praktik sosial yang dimaksud berfokus pada pengembangan bakat dan keterampilan lunak atau soft skill yang dimiliki para siswa dan siswi. Sedangkan kemampuan kognitif akademik seperti kita ketahui telah menjadi pendidikan formal yang dilaksanakan di Indonesia yang berfokus pada teori-teori dan ilmu pengetahuan yang berbasis data. Baik, di sini saya akan memaparkan 3 poin sanggahan. Yang pertama, pendidikan kognitif akademik ini, seperti yang setelah saya sampaikan, telah menjadi pendidikan formal yang dilaksanakan bertahun-tahun di Indonesia. Dan tentu saja, saya dan Anda telah mengalami pendidikan formal kognitif akademik tersebut, di mana kita ketahui bersama bahwa dalam pelaksanaannya, sebenarnya para siswa dan siswi pun dituntut untuk menggunakan dan mengembangkan keterampilan lunak atau soft skill yang mereka miliki untuk menyelesaikan masalah yang ada atau masalah yang diberikan oleh para guru mata pelajaran mengenai mata pelajaran yang mereka pelajari. Contoh saja, di beberapa mata pelajaran, para siswa dan siswi akan diminta untuk melaksanakan kerja kelompok. Nah, secara tidak langsung, para siswa dan siswi dapat mengembangkan dan dituntut malah untuk mengembangkan kemampuan kerjasama mereka melalui interaksi yang mereka laksanakan antar teman kelompok untuk mencapai penyelesaian masalah yang ada atau yang mereka hadapi. Lalu berikutnya, biasanya para siswa dan siswi akan diminta untuk mempresentasikan apa yang telah mereka susun atas penyelesaian masalah yang ada. Nah, ini pun secara tidak langsung akan menuntut para siswa dan siswi dan mengajarkan siswa dan siswi untuk public speaking, di mana para siswa dan siswi akan menyampaikan opini dan pendapat mereka secara percaya diri dan yakin di hadapan umum. Lalu, poin yang kedua, pembicara menyampaikan bahwa pekerjaan sebagai garis finish pendidikan yang akan dilaksanakan oleh semua siswa dan siswi, di mana para siswa dan siswi sebagai pekerja akan dituntut untuk memiliki kemampuan komunikasi dan kemampuan memecahkan masalah secara intens dengan baik. Namun pada kenyataannya, untuk memiliki kemampuan komunikasi dan kemampuan memecahkan masalah secara intens yang baik, para siswa dan siswi akan dapat bisa melaksanakan itu apabila mereka memiliki pemahaman, pengetahuan dasar yang cukup mengenai hal yang menjadi masalah yang mereka hadapi, di mana pengetahuan itu hanya didapatkan melalui pendidikan kognitif akademik. Contoh, saat seorang pegawai dihadapi oleh konflik sosial, dengan mempelajari ilmu sosial atau ilmu sosiologi yang dipelajari dalam pendidikan kognitif akademik, mereka akan dapat mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi penyebab dan faktor-faktor mengapa konflik itu bisa terjadi. Lalu berikutnya, apabila seorang siswa dan siswi itu akan bekerja sebagai wirausaha, apabila mereka hanya memiliki keterampilan dan berfokus pada pengembangan keterampilan, mungkin saja mereka akan memiliki ide-ide yang akan mereka jadikan sebagai usaha. Namun, apabila mereka tidak memiliki kemampuan kognitif akademik yang dimana mempelajari tentang cara penjualan, metode pembelian, maka para wirausahawan itu tidak akan bisa menjual atau mempromosikan barangnya dengan baik. Sehingga, dengan begitu, pendidikan kognitif ini sangat penting karena nantinya hal-hal yang para pekerja sampaikan serta keputusan-keputusan yang para pekerja capai dalam menyelesaikan masalah nantinya di dalam dunia kerja tidak sekedar opini dan argumentasi pribadi belaka, melainkan mendasar secara logis pada data dan pengetahuan yang ada. Lalu berikutnya, seperti yang kita ketahui, pada saat ini, Indonesia menerapkan kurikulum merdeka dan implementasi P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, di mana dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, para siswa dan siswi berkesempatan memberikan reaksi dan solusi atas isu-isu penting terkini yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dari sini dapat kita ketahui bahwa P5 berperan sebagai pendidikan pengembangan keterampilan dan praktik sosial bagi para siswa dan siswi. Namun dalam pelaksanaannya, proporsi P5 sebagai pendidikan keterampilan praktik
dan praktik sosial tidak lebih besar daripada pendidikan kognitif akademik. Meskipun demikian, nyatanya penerapan kurikulum merdeka tetap efisien dan malah terbukti efektif dalam peningkatan kemampuan kognitif siswa-siswi maupun dalam pengembangan keterampilan dan kemampuan keterampilan lunak yang dimiliki oleh para siswa dan siswi. Contoh, di sini P5 menyangkut isu-isu terkini ya, seperti yang telah saya katakan. Contoh satu tema P5 yang banyak diterapkan di era modern ini di sekolah-sekolah adalah rekayasa pemanfaatan teknologi. Apabila para siswa dan siswi hanya berfokus pada pendidikan keterampilan, mungkin mereka akan mampu mengemukakan ide-ide mereka untuk apa yang mereka buat. Namun, tanpa pengetahuan kognitif akademik, sebut saja informatika, para siswa dan siswi tidak akan bisa mengerti tata cara pelaksanaan untuk mewujudkan ide tersebut, karena dalam pelajaran informatika, mereka akan mempelajari seputar mendasar mengenai komputer dan segala sesuatu tentang teknologi. Maka dari itu, saya lebih setuju apabila pengembangan keterampilan lunak para siswa dan siswi akan disebut sebagai pelatihan daripada dijadikan pendidikan yang difokuskan dalam pendidikan formal di Indonesia. Maka dari itu, proporsi antara pendidikan kognitif akademik dan pengembangan keterampilan harus seimbang, atau setidaknya pendidikan kognitif akademik harus lebih besar proporsinya dilaksanakan, karena itu menjadi hal-hal mendasar yang akan mereka gunakan dalam mengembangkan keterampilan. Maka dari itu, di sini sekali lagi saya menyampaikan bahwa saya tidak setuju terhadap pengembangan keterampilan dan praktik sosial akan lebih difokuskan dibandingkan pada kemampuan kognitif akademik.